Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Lailatul Ulfa dengan NIM C1C023043. Di sini saya akan membahas tentang apa pengertian KUP dan apa saja hak dan kewajiban WP dan Fiskus, dan apa yang dimaksud dengan NPWP dan NPPKP. Masuk pembahasan, yaitu yang pertama yaitu pengertian KUP. KUP adalah singkatan dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang KUP membuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya berlaku bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya. Undang-undang KUP mengalami 3 kali perubahan sejak diundangkan pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan berlaku mulai 1 Januari 1984. Perubahan pertama dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan berlaku mulai 1 Januari 1995. Perubahan yang kedua dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang berlaku mulai 1 Januari tahun 2001. Dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari pada tahun 2000. Pembahasan yang kedua yaitu hak dan kewajiban wajib pajak dan Fiskus. Sebelum kita melihat wewenang dan kewajiban Fiskus, maka terlebih dahulu kita lihat siapa saja yang dapat digolongkan sebagai Fiskus. Yang pertama ada Kementerian Keuangan dan jajarannya. Yang kedua ada Gubernur dengan Dispenka TK1. Yang ketiga ada Bupati atau Wali Kota dengan Dispenda TK2. Wewenang Fiskus menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang menjadi wewenang Fiskus adalah yang pertama, memberikan penyuluhan kepada wajib pajak. Yang kedua, memberikan penelitian dan pemeriksaan dengan asas praduga tak bersalah. Yang ketiga, menindaklanjut hasil verifikasi atau penelitian dengan menerbitkan surat ketetapan pajak sebagai sanksi administrasi berupa STP, SKPBT, SKPB, dan SKPN. Yang keempat, melakukan penyidikan. Yang kelima, menagih pajak. Penagih pajak dalam surat paksa diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Yang keenam, hak mendahului hasil lelang yang dilakukan. Fiskus mendapatkan prioritas utama untuk membayar kredit pajak. Jika ada sisanya, baru untuk kreditur lainnya. Yang kedelapan yaitu hak mengurangi dan menghapus sanksi. Kewajiban Fiskus secara umum terdapat 2 macam kewajiban Fiskus sehubungan dengan perpajakan, yaitu yang pertama ada kewajiban umum. Kewajiban umum ini yaitu melayani kebutuhan wajib pajak secara umum. Itu yang pertama melayani wajib pajak dalam mendaftarkan sebagai wajib pajak atau untuk mendapatkan NPWP. Yang kedua, melayani wajib pajak dalam mengisi SPT PPh tahunan, PPh masa, SPT PPN masa. Yang ketiga, melayani wajib pajak dalam menyampaikan SPT PPh tahunan, PPh masa, SPT PPN masa, sekaligus memberi tanda terima. Yang keempat, melayani wajib pajak dalam mengajukan keberatan atau banding. Yang kelima, melayani wajib pajak dalam menyampaikan permohonan restitusi, baik PPh maupun PPN. Yang keenam, melayani wajib pajak dalam mengajukan kompensasi. Yang ketujuh, melayani wajib pajak dalam pengajuan permohonan cicilan atas tunggakan. Yang kedelapan, melayani wajib pajak dalam mengajukan pembetulan atas SPT yang telah disampaikan. Yang ke-9, kewajiban penerbitan surat-surat keputusan berkenaan dengan yang pertama permohonan restitusi dan keberatan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal surat permohonan. Yang kedua, penerapan norma perhitungan, dan yang terakhir yaitu dengan izin penggunaan pembukuan dalam bahasa asing. Kewajiban Fiskus yang kedua yaitu kewajiban khusus atau bagi pejabat KPP termasuk penyidik pajak. Tidak memberitahukan kepada yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukannya kepada oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaan untuk menjalankan peraturan perundangan perpajakan atau rahasia jabatan. Dan pembahasan yang terakhir yaitu membahas tentang apa itu NPWP dan NPPKP. Pengertian NPWP dan NPKKP. NPWP merupakan singkatan dari nomor pokok wajib pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk identifikasi keberadaan seorang wajib pajak.
Wajib pajak sendiri adalah seseorang atau badan usaha yang memiliki hak dan kewajiban untuk membayar pajak. Dalam hal ini, nomor wajib pajak menjadi syarat penting yang harus dilakukan oleh setiap wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan NPPKP singkatan dari nomor pokok pengusaha kena pajak digunakan khusus untuk para pengusaha yang tidak melakukan kegiatan pemotongan dan penyetoran pajak pada sumbernya. Fungsi NPWP dan NPPKP. Fungsi NPWP yaitu yang pertama, fungsi nomor pokok wajib pajak, yaitu NPWP digunakan untuk mengidentifikasi seorang wajib pajak. Yang kedua, nomor pokok wajib pajak dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak setelah seseorang atau perusahaan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Adapun fungsi dari nomor pokok pengusaha kena pajak. Yang pertama, diberikan kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang yang dikenakan pajak atas barang mewah. Yang kedua, nomor pokok pengusaha kena pajak digunakan sebagai identitas untuk melakukan transaksi dalam pemungutan pajak atas barang mewah. Yang ketiga, nomor pokok pengusaha kena pajak digunakan untuk mendapatkan tarif PPN yang lebih rendah atau bebas PPN atas barang mewah berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Dan apa itu perbedaan dari nomor pokok wajib pajak dan nomor pokok pengusaha kena pajak? Perbedaan utama antara nomor pokok wajib pajak dan nomor pokok pengusaha kena pajak adalah pada tipe pajak yang dikenakan serta objek-objek yang diatur. Nomor pokok wajib pajak digunakan untuk mengidentifikasi wajib pajak pada umumnya, sementara nomor pokok pengusaha kena pajak digunakan untuk mengidentifikasi pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang yang dikenakan pajak atas barang mewah. Dari pembahasan tersebut, saya mengambil kesimpulan, yaitu dari pembahasan di atas disimpulkan bahwa KUP adalah singkatan dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang KUP membuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya berlaku bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri pengenaan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Hak, wewenang, dan kewajiban wajib pajak dan fiskus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak yang melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Sedangkan nomor pokok pengusaha kena pajak adalah NPPKP adalah singkatan dari nomor pengukuhan pengusaha kena pajak, adalah nomor identitas yang dimiliki oleh wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP lewat surat pengukuhan PKP. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.